Shalom, shalom jemaat KU2. Sekali lagi boleh shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya senang sekali pada pagi hari ini boleh kembali menyapa jemaat KU2. Saya yakin semua datang dengan keadaan hati yang beragam, tapi mari sama-sama kita hadir saat ini di tempat ini. Kita sama-sama sadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus pada pagi hari ini datang daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu, kami membuka hati dan hidup kami. Biar Engkau beracara Tuhan saat ini ya Tuhan. Ini bukan sekedar rutinitas kami, mingguan kami datang ke gereja, bukan Tuhan. Tapi pada hari ini ya Tuhan kami betul-betul membuka hati dan hidup kami supaya Engkau ubahkan ya Tuhan. Mari Tuhan lewat pujian dan penyembahan, biar kami mau naikkan segenap hidup kami, segenap hati kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, mau mengangkat tangan kami mau bernyanyi ya Tuhan, hanya bagi Engkau. Dan ketika pemberitaan firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati kami, karena kami mempersiapkan hati kami jadi tanah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, mari Tuhan Kau yang pimpin terus ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Siapa yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita boleh lihat kiri kanan depan belakang. Kita katakan selamat hari Minggu. Kita akan merayakan sesuatu yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita akan celebrate our kemerdekaan kita atas penjajahan. Terlebih lagi kita akan merayakan kebebasan kita atas segala kutuk dosa yang mengikat kita. Amin. Semuanya siap memuji Tuhan. Amen. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Come on. Semua tepuk tangan seperti ini, come on. Karena kita adalah ditebus oleh darah yang kudus. Pada hari ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan kita, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama kita katakan berlari. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan segenap hati kita, sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup.
bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Musik puji Tuhan, teman. Semuanya katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Sama-sama kita katakan berlari sampai tujuan dan mendapatkan semuanya katakan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dan kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita, come on. Amin. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi, amin. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi, amin. Karena Allah yang ada bersama dengan kita, yang akan selalu berjalan bersama dengan kita, amin. Oh. Sama-sama kita katakan, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku, Kau keyakinanku, ku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Semuanya katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Katakan, Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku, Kau keyakinanku. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa
menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama kita katakan, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan salah. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan, hidupku takkan salah. Sekali lagi, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan salah. Ku tahu anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan salah. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita di tempat ini. Come on. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk merayakan kebaikan-Mu, untuk merayakan Tuhan penyertaan-Mu selama 80 tahun untuk negeri kami Tuhan. Kami mau mengucapkan berkat untuk Indonesia Tuhan. Kami mengucapkan berkat bagi negeri kami tercinta Tuhan. Biar Tuhan nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas negeri kami yang tercinta ini Yesus. Worship you Lord. Layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Semuanya katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia.
bagi kemuliaan-Mu. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesus kami tinggikan, hanya Yesus yang kami tinggikan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Kau layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kami yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kami yang layak disembah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan.
Kau menyertai 80 tahun perjalanan negeri kami Tuhan yang kami kasihi Tuhan. We worship you Lord, we worship you Lord. Kau Allah kami yang baik, sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hati yang sukacita Kau berikan pada kami semua untuk masuk ke rumah-Mu Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami dan mengembalikan perpuluhan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan apa yang kami berikan hari ini, apa yang kami kembalikan hari ini bisa menjadi perluasan pekerjaan-Mu Tuhan di kota kami, di negara kami. Kami mengucap syukur Yesus. Kami siap memberi dengan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Semua yang percaya sama kita katakan, amin. Silakan duduk.
Ya, puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita semua mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memimpin bangsa dan negara kita semua selama 80 tahun lamanya. Kita mengucap syukur kita ada di negara ini. Kita mengucap syukur kita lahir di negara ini. Ya, kita boleh berusaha, kita boleh belajar dan sebagainya. Dan selama 80 tahun ini kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai bangsa dan negara kita. Sebab itu saudara, kalau hari ini tepat 80 tahun, kita akan bersama-sama, selain mengucap syukur, kita akan bersama-sama nanti akan menyanyi bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan, kita harus berdiri dengan sikap sempurna, tegap. Karena lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah satu lambang negara, salah satu lambang negara. Selain lambang negara adalah presiden, wakil, istana negara, bendera merah putih. Salah satunya adalah lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Sebab itu pada saat kita menyanyikan nanti, kita akan menyanyikan dengan penuh semangat. Ya. Setelah itu kita akan sama-sama menginginkan cipta untuk para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mari saudara, saya ajak untuk kita berdiri bersama-sama dengan sikap sempurna. Kita akan sebelumnya kita akan pekikan bersama-sama merdeka dengan suara yang keras. Ya, coba ya. Hitungan ketiga kita akan bersama. 1, 2, 3. Merdeka. Ada yang masih setengah suara. Iya, yang keras ya. Ucap syukur pada Tuhan. Saya hitung sampai 3, kita pekikan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita tegap sempurna, kita akan nyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengenang para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.
mengeningkan cipta selesai. Silakan duduk. Saudara, pagi hari ini saya akan mengungkapkan satu hal yang membuat hati saya sedih. Selain bersukacita kita semua karena kita merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk kedua hamba Tuhan yang saya kasihi, yaitu Bapak Pendeta Denal Sutanto dan Ibu Pendeta Margareta. Karena mereka berdua mulai bulan depan mereka akan melayani Tuhan di Kalimantan, di kota Kapuas, di satu kecamatan yaitu Palengkau. Ya. Secara manusia kita terpisah ya. Tapi kita semua, saya dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang ada di Gereja Rehoboth, kita masih sama-sama di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini saya akan mengundang Bapak Pendeta Denal Sutanto dan Ibu Pendeta Margareta untuk maju ke depan. Ya, saudara, kita akan mendengar dua patah kata dari Bapak Pendeta Denal dan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Reta. Waktu kami persilakan. Ya, Shalom Bapak Ibu semua. Ya, pada siang hari ini ya saya mengucap syukur atas kasih dan kebersamaan yang telah sama-sama kita jalani. Kurang lebih 10 tahun saya melayani di tempat ini dan saya merasakan kasih dan kebersamaan yang begitu dekat dengan jemaat Gereja Rehoboth ini. Dan pada pagi hari ini juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk Pak Welem sebagai Ketua Komisariat Pengajaran dan juga sebagai Bapak Rohani bagi kami berdua. Dan kami juga mau mengucap syukur buat seluruh hamba Tuhan yang ada di Gereja Rehoboth yang sudah menjadi teladan bagi kami, sudah mensupport kami, sudah terus membimbing kami untuk kami terus setia di dalam ladangnya Tuhan, untuk terus berjalan di dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan setiap doa, setiap dukungan yang Bapak Ibu, saudara-saudari semua berikan kepada kami, setiap kasih, setiap persahabatan yang sudah terjalin selama ini, itu bagi kami sebuah anugerah yang begitu luar biasa karena kami dapat merasakan begitu dekatnya kekeluargaan di antara kita semua. Dan ya meskipun berat, ya, sebuah keputusan yang berat untuk kita berpisah, tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap kita semua di tempat ini juga. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita semua dan kasih Kristus selalu melingkupi setiap kehidupan kita semua di tempat ini. Ya, Shalom, selamat siang. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan oleh gereja ini bagi kami berdua untuk bertumbuh dalam iman, melayani di tempat ini. Semua kenangan, semua pengalaman di gereja ini itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk kami di perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk doa, dukungan, support yang kami terus terima bahkan sampai hari ini. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu tapi semuanya itu sangat menguatkan kami. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian saudara, kita tempat bisa berpisah tapi tentu dukungan doa dari saudara semua untuk pelayanan kedua hamba Tuhan ini di Kapuas, Kalimantan sana, supaya Tuhan memberkati.
Mari saudara kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, mari saya ajak untuk saudara berdiri. Kita nyanyi satu kor yaitu kami memuji kebesaran-Mu. Dan kita akan berdoa, saudara angkat tangan saudara untuk memberkati kedua hamba Tuhan ini. Dan kita akan masuk dalam doa. Ya, kita nyanyi bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Kami kami membawa Tuhan kedua hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Denal, Stanto dan Ibu Pendeta Margareta ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memakai mereka selama 10 tahun di tempat ini. Dan kalau selanjutnya mereka akan melayani Tuhan di kota Kapuas dan juga paling Kau Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong mereka, urapi dengan urapan-Mu dari surga sehingga pelayanan mereka di sana boleh menjadi berkat bagi jemaat di sana. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan senantiasa dengan urapan-Mu dari surga, dengan tubuh yang sehat, dengan segala suatu penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam pelayanan mereka di tempat yang baru ini. Terima kasih Bapa, Engkau tolong Tuhan supaya melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan baik Bapak Pendeta Denal, Ibu Pendeta Margareta dan Ica Tuhan, ke dalam tangan Tuhan supaya keluarga ini boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini adalah hari Minggu ya Tuhan, ketika kami datang menyembah Engkau Tuhan, dan hari ini bertepatan dengan 80 tahun negeri kami tercinta ya Bapa bisa berdiri. Kami berdoa ya Bapa, pada hari ini ya Tuhan, biar kiranya kedaulatan-Mu, kemuliaan-Mu semakin nyata atas negeri ini ya Tuhan. Semakin nyata ya Tuhan, semakin banyak orang-orang yang mengenal Engkau dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat banyak hal yang baik Tuhan, semakin banyak terjadi di negeri kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dan pada pagi hari ini kami datang dengan satu kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami dan hidup kami, dan mari Engkau berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami pulang dengan keadaan yang baru, dengan keadaan yang diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap buat mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi boleh saya sapa shalom. Merdeka? Coba, kayaknya ada yang masih tidur kayaknya. Coba toel kanan kirinya, merdeka. Kurang semangat ya, merdeka atau mati? Yes, hari ini juga adalah hari yang sangat mengharukan saudara. Tadi saudara Denal dan Margareta ya, yang akan pelayanan ke Kalimantan. Tentunya ini bukan sebuah perpisahan ya, tapi ada satu wakil Rehobot di sana tentunya ya. Kita akan melihat satu saat kita mungkin bertemu lagi Denal ya. Mungkin bukan hal yang mudah saudara, karena saya dan Denal udah ada di tempat ini sudah dari lama kayaknya. Dari TK, SD, SMP, SMA. Ya, untung gak ada kampus di sini ya. Kalau ada kita kuliah di sini, kerja di sini lagi. Gitu. Hampir seluruh hidup kita di sini. Dari hari Senin sampai hari Senin lagi ke Rehobot. Makanya kalau gak ke Rehobot kayaknya gatal-gatal. Semoga di Kalimantan gak gatal-gatal. Karena mulai gak ke Rehobot ya. Ya, luar biasa. Kenapa saya bahas tadi Denal terlebih dahulu? Karena satu hal yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, itu ada kaitannya dengan namanya kesetiaan saudara. Ya, judul firman Tuhan hari ini yang mau saya sampaikan adalah The Faithful One. The Faithful One, yang setia. Yang setia. Kita mau lihat sebuah kisah, satu perjalanan seperti yang saudara tahu. Kita mau belajar dari Rasul Yohanes bulan ini ya. Kita belajar dari Rasul Yohanes sepanjang bulan ini. Dan bulan ini, pada minggu ini kita akan melihat apa sih the faithful one. Apa karakter yang bisa kita ambil dari Rasul Yohanes. Saudara, kalau kita kembali lagi ke masa ospek, masa SMA saudara. Kemarin anak-anak masuk sekolah ya. Yang baru masuk SMA, yang baru masuk SMP, ya semuanya masuk dalam satu masa namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. MPLS pada tahun-tahun ini adalah MPLS yang sangat menyenangkan, ya karena tidak ada lagi senioritas, ya nggak ada lagi marah-marahan nggak jelas. Sedangkan waktu zaman saya, wah itu seru banget, saudara, seru banget. Kita mengalami masa ospek yang sangat berkesan, cenderung traumatis gitu ya. Berkesan gitu, ospek kita sangat-sangat membekas di dalam pikiran saya. Saya masih ingat bahkan setiap anak yang baru masuk dikasih satu buah nama baru. Jadi kita nggak pegang nama kita sendiri. Jadi nama saya Daniel Gatot itu nggak dipakai selama ospek. Saya dikasih satu nama baru. Saya masih ingat banget nama saya waktu itu Tomat. Jadi kemanapun senior saya kalau lihat saya, hey Tomat sini. Hey Tomat. Saya beruntung saudara dapat nama Tomat karena teman saya dapat nama Bakut. Aneh banget, tapi itu sesuatu yang sangat dikenang. Dan waktu itu juga, waktu ospek, kita dapat kesempatan untuk kasih voting. Voting buat kakak-kakak kelas kita yang ospekin kita. Kita voting mana yang tergalak, mana yang terlucu, mana yang terfavorit, mana yang paling cerewet, mana yang paling keren, mana yang paling cakep, mana yang paling cantik. Semua melakukan voting. Dan pada hari terakhir ospek baru dibacakan, oh kakak ini yang tercantik, kakak ini yang terganteng, dan lain-lain. Itulah yang namanya sebuah julukan atau sebuah titel ya, didapatkan dari sebuah voting. Nah hari ini kita mau lihat, ada satu orang rasul yang menuliskan titelnya sendiri atau julukannya sendiri di kitab yang dia tulis saudara. Jadi dia tidak menulis namanya di sana, dia ganti namanya dengan satu titel yang dia tuliskan sendiri di sana. Dan titelnya tersebut adalah murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi. Ya, kita belajar dari Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes tidak pernah menuliskan namanya di kitab Yohanes, di Injil Yohanes, nama dia sendiri. Tapi dia ganti menjadi murid yang dikasihi. Kok bisa Rasul Yohanes
nulis sebuah titel yang dia cari dan dia tulis sendiri. Nah, kita bakal gali hari ini saudara. Ini akan dijawab di akhir dari khotbah hari ini. So, mari sama-sama kita menyelami hari ini kisah dari karakter Rasul Yohanes. Ada 4 peristiwa saudara. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin dan seefisien mungkin saudara. Dan saya mau mengajak saudara ketika baca ayatnya, mungkin hari ini di tempat ini tidak membaca seluruh ayatnya secara detail karena akan panjang sekali. Saudara bisa baca di rumah. Saya akan kasih satu kronologi peristiwa ya. Kronologi peristiwa nanti saudara bisa cross check di rumah. Supaya ini cepat dan efektif. Peristiwa yang pertama saudara. Di Yohanes 13 ayat 23 sampai 25. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan buat saudara semua, ada di screen, saudara bisa lihat. Seorang di antaranya murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, ini Yohanes, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Nah, peristiwa apakah ini, saudara? Mari kita masuk ke dalam peristiwa ini. Saudara, kalau baca Alkitab saya senang banget kalau ketika baca Alkitab saya picturing. Saya coba gambarkan dalam pikiran saya ini scene-nya seperti apa ya. Seperti apa rasanya ada di tengah-tengah kisah ini ya. Nah, di dalam kisah yang tadi kita baca saudara, ini adalah hari-hari terakhir sebelum Yesus itu diserahkan. Sebelum Yesus itu harus mengorbankan dirinya. Ini hari-hari terakhir. Ada 2 peristiwa yang terjadi di malam itu. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus sebagai guru, dia merendahkan dirinya, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya, termasuk Yudas. Semua murid yang ada di situ dibasuh kakinya. Semuanya dibasuh satu persatu. Lalu setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, mereka masuk ke dalam perjamuan terakhir. The Last Supper. The Last Supper. Sebelum Yesus besoknya diserahkan dan harus menderita di kayu salib. Keadaan saat perjamuan makan saat itu saudara, itu penuh dengan haru. Bahkan di ayat 21 nanti saudara baca di rumah ditulis Yesus terharu. Kenapa? Karena peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini bukan waktu yang sebentar selama Yesus melayani bersama-sama dengan muridnya. Yesus sudah melalui hari demi hari, demi hari, demi hari. Dan Yesus tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya. Physically meninggalkan murid-muridnya. Dan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, memberikan sebuah teladan. Saya jadi ingat dulu 2018 saya punya Komsel dan saat 2018 tersebut saya harus melepas Komsel saya dan memberikan kepemimpinannya kepada orang lain. Karena saya harus mengerjakan hal yang lain. Wah itu sangat haru banget. Kenapa? Karena saya udah rintis Komsel tersebut dari mereka masih satu SMA. Saya jemput satu persatu ke rumah, saya ajak main PS di rumah. Kita pergi main bareng, kita pergi ke Lembang, kemana dan lain-lain. Dan akhirnya suatu saat saya harus meninggalkan mereka. Sangat haru banget. So malam hari itu, keadaan saat perjamuan malam, itu sangat mengharukan sekali saudara. Mengharukan sekali. Karena itu adalah hari-hari terakhirnya Yesus. Bersama dengan murid-muridnya. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ini momen haru. Nah selagi momen haru, lagi sedih-sedihannya gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, "Hei, salah satu dari antara kalian akan mengkhianati saya. Salah satu di antara kalian akan mengkhianatiku." Kira-kira kalau saudara ada di situ, momennya jadi kayak gimana sih? Bingung gak sih? Kalian pasti saudara bakal lihat kan kanan kirinya kan? Siapa nih? Siapa yang Yesus katakan? Momen seketika lagi hehehe tiba-tiba hening. Ada jeda, hening, awkward moment gitu kan. Kalau kata anak muda Gen Z sekarang ada awkward moment di sana. Mereka bingung, siapa?
Murid-murid di sana dikatakan mereka saling menatap satu sama lain. Nah, di dalam momen yang awkward tadi, momen yang aneh tadi, ada Yohanes berada dekat dengan Yesus, saudara. Dia bersandar dekat dengan Yesus. Dan murid yang paling kepo, siapa murid paling kepo? Petrus. Dia ingin tahu, siapa sih yang Yesus bilang? Bahkan Petrus murid yang pingin tahu, sekalipun punya rasa ingin tahu yang paling besar, gak berani nanya sama Yesus. Kenapa? Momennya awkward banget. Gak berani Petrus mau nanya sama Yesus saat itu. Lalu Petrus punya ide. Dia bilang, Petrus memberi isyarat kepada murid yang ada di sebelah kanan Yesus. Yaitu Yohanes. Dia bilang, tanya. Siapa yang dimaksudkan? Saudara bisa bayangkan? Lalu Yohanes, dia berpaling dan dia berani nanya sama Yesus. Kita lihat di sini. Kebanyakan orang menjadi sungkan, kebanyakan orang lebih memilih menjauh, kebanyakan orang lebih ingin menahan diri apabila ada di dalam keadaan yang lagi haru, sedih, lalu sedang menceritakan penderitaan, bahkan kematian, gak mau deket-deket, gak mau nanya, gak berani nanya. Tapi apa yang Yohanes lakukan? Dia berani bertanya kepada Yesus. Karena apa? Karena Yohanes memiliki kedekatan dengan Yesus. Melewati masa sulit yang dialami Yesus, ketakutan besar yang ada di hadapan Yesus tidak membuat Yohanes menjauh. Namun dia tetap setia berada di dekat dengan Yesus, di sebelah kanannya Yesus. Saudara, berapa banyak dari antara kita yang pas mau datang sama Tuhan, kadang kita butuh mood atau situasi tertentu. Saya lagi gak enak datang sama Tuhan hari ini. Keadaan hati saya lagi gak baik. Saya lagi melakukan banyak hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Lebih baik saya tidak datang sama Tuhan. Saya mending diem dulu deh sama Tuhan 1 minggu. Kayaknya mending gak ke gereja deh 2 minggu ke depan. Gak datang sama Tuhan. Mostly kita malah menjauh dalam keadaan di mana kita paling butuh dekat sama Tuhan. Padahal setiap saat engkau mau datang, dia tidak pernah jauh, saudara. Amin. Setiap saat kita mau datang sama Tuhan, dia gak pernah jauh. Dia selalu ada dekat dengan kita. Kita belajar dari Yohanes. Di awkward moment, di momen-momen yang menegangkan, mencekam. Tapi Yohanes tetap setia ada di dekat dengan Yesus. Dia tidak menjauh, dia tetap berani bertanya kepada Yesus. Itu peristiwa yang pertama, saudara. Peristiwa yang kedua, dalam Yohanes 18 ayat 15 sampai 16. Di sini dikatakan, Simon Petrus dan seorang murid yang lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid yang lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Ini peristiwa yang kedua, saudara. Setelah dibaca, mungkin nanti saudara baca di rumah, ini mah bukan murid yang dikasihi. Ini tulisannya murid yang lain. Murid yang lain siapa? Yohanes gitu. Yohanes kan murid yang dikasihi. Saudara, kalau nanti saudara menggali dari berbagai pendapat dan galian dari sejarah saat itu, karena konsistensi penulis dengan memakai kata ganti orang ketiga, bisa dipastikan bahwa murid yang lain yang dituliskan di sini adalah Yohanes, saudara. Adalah Yohanes yang sama. Kita mau lihat peristiwa ini ya, saudara. Kita mau masuk ya ke dalam peristiwa ini. Jadi malam hari setelah Yesus berdoa di Getsemani, datanglah penjaga mau menangkap Yesus, lalu Yudas mencium Yesus, lalu Yesus diserahkan kepada penjaga, dibawa
Nah, setelah dibawa Yesus mau dihadapkan kepada imam besar, saudara. Mau dihadapkan kepada imam besar. Nah, ada 2 orang yang mengikuti Yesus. Murid-murid lain tidak diceritakan di mana, tapi yang jelas ada 2 orang murid yang mengikuti Yesus. Petrus dan murid yang lain, atau kita bisa bilang Yohanes. Ada Petrus dan Yohanes. Saudara, kita bisa lihat bahwa Yohanes mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Ada background story di belakangnya, saudara. Saya nggak akan ceritakan hari ini, mungkin akan terlalu panjang. Jadi Yohanes mengenal imam besar dan dia bisa masuk ke dalam, di mana Yesus mau diadili. Dia masuk ke dalam, dia mendampingi terus dengan Yesus. Tapi ada satu perbedaan. Tetapi Petrus, muridnya Yesus yang saya bisa bilang yang paling pingin tahu, yang paling kepo, ia tinggal di luar dekat pintu. Kira-kira kenapa, saudara? Petrus tinggal di luar dekat pintu, dia lihat dari jauh aja deh, kayaknya saya nggak mau deket-deket deh. Sedangkan Yohanes masuk, mungkin scene-nya seperti ini, Yohanes masuk, lalu dia lihat Yesus lagi diapain, lagi dibawa, lalu dia lihat sekitar, pas lihat kanan kiri, si Petrus mana nih gitu kan. Lalu murid yang lain tadi yang mengenal imam besar, dia keluar lagi. Keluar, dia bercakap-cakap dengan penjaga, lalu dia membawa Petrus masuk. Di dalam, nanti kalau saudara baca sendiri di rumah, kejadiannya seperti ini ya saudara ya. Lalu ketika dia bawa Petrus masuk, perempuan penjaga mengenali Petrus. Lalu perempuannya bilang gini, kamu muridnya Yesus kan? Kamu murid orang itu juga kan? Lalu Petrus bilang apa? Tidak, aku tidak kenal dia. Aku gak kenal Yesus. Lalu apa yang Petrus lakukan? Dia keluar. Dari pintu gerbang, Petrus keluar. Dia pergi ke halaman. Nah, sampai halaman, ada orang-orang yang mengenali Petrus juga. Lalu tanya sama Petrus, loh kamu muridnya Yesus kan? Lalu Petrus bilang, tidak, kamu salah orang. Saya nggak kenal sama Yesus. Lalu orang banyak mulai datang. Di sana orang banyak sudah mulai datang mengenali Petrus. Dan Petrus saat itu menyangkal. Lalu dari halaman dia pergi keluar, berlari dan menangis. Kita tahu bahwa kita udah pernah menggali kisah tentang Petrus. Dan kita tahu bahwa Rasul Petrus memiliki pengalaman rohani yang begitu dalam dengan Tuhan. Dan satu hari, satu saat Rasul Petrus dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan, luar biasa saudara. Tapi apa yang mau saya sampaikan di sini, kita lihat Yohanes. Yohanes di tengah keadaan yang mencekam saudara. Yesus pimpinannya ditangkap. Didatangkan penjaga saudara yang bawa pentungan saudara. Yang bawa alat-alat kekerasan. Yohanes pun dalam keadaan yang berbahaya. Tapi apa yang Yohanes lakukan? Yohanes tetap dekat dengan Yesus. Bisa lihat kalau Petrus sedikit demi sedikit menjauh dari bahaya, Petrus sedikit demi sedikit dari gerbang, dia mundur ke halaman, dari halaman dia pergi keluar dan berlari. Tapi lihat Yohanes, dia datang, dia masuk, dia bersama-sama dengan Yesus sampai pada akhirnya saudara. Yohanes meskipun memiliki resiko bisa ditangkap, bisa dihukum, dia tidak menjauh. Malah Yohanes mendekat saudara dari Taman Getsemani ke gerbang imam besar, ke halaman, masuk ke dalam dan bersama dengan Yesus sampai akhir. Inilah sebuah kesetiaan besar yang dimiliki oleh seorang murid yang dikasihi Yesus. Seringkali kita saudara dalam keadaan sulit, kita melupakan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Kita berdoa buat Indonesia semoga di tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Tapi kita nggak bisa bohong
bahwa pekerjaan saat ini menjadi hal yang sangat sulit, saudara. Saudara kalau nonton berita, lihat kan, lowongan kerja cuma 50, tapi yang daftar itu bisa ribuan, saudara. Semua orang butuh kerja. Seringkali kita sedang menghadapi kesulitan pekerjaan, tapi kita lebih memilih cara yang kotor supaya kita bisa bertahan. Seringkali kita menghadapi kesulitan dalam pernikahan, tapi kita memilih untuk pelarian daripada menyelesaikan masalah di dalam pernikahan. Seringkali kita menghadapi kesulitan dalam pelayanan, dan kita lebih memilih untuk kecewa dan gak ke gereja. Kecewa dan gak mau syaron lagi. Kecewa dan gak mau ambil kor lagi. Most of us. Sama seperti Petrus. Mencekam keadaannya. Ngeri nih keadaannya. Menjauh sedikit demi sedikit dari gerbang ke halaman, berlari lalu pergi, saudara. Mau belajar dari Yohanes. Dalam setiap kondisi, dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan kita yang dirugikan, kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Because the only reasonable choice is getting closer to God. Pilihan yang paling reasonable, pilihan yang paling make sense adalah terus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia, Tuhan, dia adalah Tuhan di masa yang baik dan dia juga adalah Tuhan di masa yang sulit. So jangan cuma bersama dengan Tuhan saat masa yang baik. Bersama dengan Tuhan juga di masa yang sulit. Dia adalah God of every season. Kita masuk ke peristiwa yang ketiga. 2 peristiwa lagi saudara ya. Waktu saya 10 menit lagi. Yuk kita buka Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Di depan boleh ditampilkan, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan seperti ini, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ini adalah peristiwa di mana Yesus saat itu sudah disalib, saudara. Ini sudah mendekati akhir dari pelayanan Yesus di dunia. Saat Yesus mati di kayu salib. Yesus disalibkan dan di akhir hidupnya berkumpullah orang-orang terdekat di sekitarnya. Di sana ada ibunya Yesus dan ada murid yang dikasihinya. Lalu Yesus melihat ibunya dan Yesus melihat murid yang dikasihinya di sana. Saat pertama kali saya baca ayat ini saudara, yang ada di dalam pikiran saya itu adalah seperti ini. Yesus lagi ngomong sama ibunya, bilang seperti ini, "Ibu, inilah anakmu." Yang saya pikirkan, mungkin saat itu muka Yesus sudah hancur banget. Penderitaan yang dialami luar biasa saudara. Mungkin dia darah banyak banget. Dan dia cuma mau bilang sama ibunya, "Ibu, ini loh saya, ini anakmu." Itu yang saya pikir ketika saya pertama kali baca ayat ini. Tapi ternyata ayat ini adalah satu momen di mana Yesus memberikan satu tanggung jawab yang besar kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Saat itu Yesus lagi merefer, bilang sama ibunya, "Ibu, ini loh anakmu," murid yang dikasihi Yesus. Lalu dia bilang sama Yohanes, "Inilah ibumu." Ada satu tanggung jawab yang lagi diberikan oleh Yesus kepada Yohanes. Ini bukan tanggung jawab yang mudah saudara. Saudara bisa bayangkan jadi seorang ibu, ya, jadi seorang ibu melihat seorang anak yang dibesarkan, lalu mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. It's not easy. It's not easy. Dan saudara bisa bayangkan kehidupan orang-orang yang dekat dengan Yesus saat itu. Yesus adalah orang yang paling
ditakutkan oleh orang-orang saat itu kan. Yesus disalibkan. Pastinya pengikut-pengikutnya pun akan dihabisi. Bayangkan bagaimana nasib ibunya saat itu. Ibunya harus ada di orang yang tepat. Nah, satu-satunya orang, murid yang satu diberikan tanggung jawab oleh Yesus, tanggung jawab yang besar adalah Yohanes, murid yang dikasihinya. Kepercayaan yang besar tersebut, tanggung jawab yang besar tersebut diberikan kepada Yohanes. Kenapa? Karena dibutuhkan kesetiaan yang lebih besar untuk merawat, menjaga seseorang yang dititipkan kepadanya. Kepercayaan yang besar ini lahir dari kesetiaan seorang murid, saudara. Kalau saya cari kemana murid yang lain, saya tanya ChatGPT, saya tanya Meta, saya tanya semua. Saya cari di komentaris Alkitab, kemana murid yang lain? Mostly saat Yesus ditangkap, saat Yesus disalib, semua murid-murid yang lain melarikan diri. Mereka takut. Mereka takut. Dan kesetiaan ini dimiliki oleh seorang murid yang dikasihi oleh Yesus, yaitu Yohanes. Seorang murid yang dikasihinya. Kesetiaan ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, saudara. Kalau hari ini kita setia, memegang tanggung jawab kita, melakukan perkara yang kecil, firman Tuhan bilang kita akan dipercayakan satu perkara yang besar. So, with great loyalty comes great responsibility. With great responsibility comes great power. Jadi quotes-nya terbalik sama quotes-nya Spider-Man. Quotes-nya Spider-Man bilang, with great power comes great responsibility. Tapi Tuhan, Dia berikan kita tanggung jawab dan Dia berikan kita kuasa untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Dan Tuhan yang memampukan kita melakukan tanggung jawab tersebut. So, kesetiaan kita, saudara, sampai hari ini, Tuhan akan berikan satu tanggung jawab yang besar kepada kita semua. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Peristiwa yang terakhir, saudara. Yohanes 20 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan, saudara. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, ini Yohanes. Maka masuklah Yohanes yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. So fast forward, ketika Yesus sudah mati lalu Yesus dikuburkan, pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur. Dan sampai di kubur dia melihat bahwa batunya sudah terguling, saudara. Dan saat itu juga Maria Magdalena pergi mengabari murid yang lain. Dan yang dikabari salah duanya adalah Petrus dan Yohanes. Mendengar kabar ini, Petrus dan Yohanes menuju ke kuburan. Langsung, saudara. Bahkan di situ dibilang Yohanes berlari lebih cepat dan dia sampai lebih dulu ke kubur. Ibarat kita nonton sebuah film, saudara. Sebenarnya ketika Yesus mati, mungkin ya yang ada di bayangan semua orang saat itu adalah sudah deh, harapannya sudah gak ada. Ini film sad ending. Ini film udah berakhir seperti ini. Udah gak ada harapan, udah mau ngapain lagi. Tapi begitu ada kabar yang bilang bahwa mayat Yesus gak ada di sana. Batu kuburnya terguling. Kalau saya saat itu dengar kabar tersebut, mungkin ada pikiran-pikiran yang lain. Mungkin berpikir, jangan-jangan ada yang ngambil. Jangan-jangan ada yang mencuri. Mendingan saya kabur daripada saya ikut-ikutan kena masalah. Daripada saya ke sana lalu saya dituduh. Saya kan muridnya. Mendingan saya kabur. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Mereka berlari langsung kepada kubur Yesus tersebut. Dan sampai di sana,
Mereka melihat bahwa tubuh Yesus tidak ada di sana. Keyakinan muncul dalam diri Yohanes saat itu bahwa Yesus benar telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia percaya kepada kebangkitan Yesus. Saudara, ketika harapan seolah-olah lenyap, saya yakin mungkin kita pernah berada di rock bottom, berada di titik terendah dalam hidup kita. Mungkin kita pernah berada di jalan buntu, saudara. Gak bisa kemana-mana lagi, gak ada daya upaya lagi untuk berharap. Bahkan pilihan kita mungkin justru masuk lebih dalam lagi ke dalam keputusasaan. Satu hal yang harus kita pelajari dari tindakan Yohanes, bahwa even situasinya seperti tidak ada harapan, there is always hope. Selalu ada harapan. Dan Yohanes memilih untuk berlari menuju ke satu-satunya harapan. Di ujung jalan buntu, percayalah bahwa harapan tak akan pernah hilang. Dan harapan itu ada bersama dengan Yesus Kristus. Kita belajar banyak dari Yohanes hari ini, saudara. Dari 4 peristiwa ini, saudara. Saudara bisa bayangkan hidup jadi Yohanes, saudara. Dia hidup di dalam 4 momen penting yang luar biasa dalam hidupnya dia. Dia hidup di dalam momen terakhir bersama dengan Yesus. Ini adalah masa yang menyenangkan, saudara. Dia melihat mujizat Yesus secara langsung. Dia merasakan mujizat Yesus secara langsung. Dia merasakan fellowship bersama dengan Yesus. Masa yang menyenangkan. Dia mengalami momen ketika Yesus diadili. Ini adalah masa yang mencekam, saudara. Masa yang mengerikan. Di mana dia pun bisa di dalam masalah. Dia pun bisa mati saat itu. Lalu dia masuk dalam momen ketika Yesus disalib. Ini adalah momen yang sangat menyedihkan. Perpisahan dengan seseorang yang kita kasihi udah pasti sangat-sangat menyedihkan. Dan dia bersama di dalam momen kematian Yesus. Masa ketika kehilangan sebuah harapan. Bagaimana Yohanes bisa setia? Pertanyaannya kan. Kok bisa Yohanes setia melewati 4 momen ini? Kok bisa Yohanes punya kesetiaan kepada Yesus? Jawabannya cuma satu. Kesetiaan Yohanes itu timbul karena kesetiaan Tuhan atas hidupnya Yohanes. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 ditulis seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kesetiaan Tuhan itu membuahkan satu watak dari Yohanes, yaitu apa? Setia kepada Tuhan. Mungkin masih jadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Yohanes mengganti namanya? Menuliskan namanya menjadi murid yang dikasihi. Biasanya sebuah julukan itu menggambarkan, menggaungkan sesuatu yang hebat dari orang tersebut. Contoh, terkeren, terhebat, terpintar, terrajin. Yang rajin siapa? Ya orangnya. Yang pintar siapa? Ya orangnya. Misalnya Gatot terhebat, yang hebat Gatotnya. Gatot terkeren, yang keren siapa? Gatotnya. Tapi Yohanes ganti nama dia jadi murid yang dikasihi. So dia bukan meninggikan dirinya, tapi dia mau kasih tahu loh, hidup saya itu penuh sama kasihnya Tuhan. Murid yang dikasihinya, dikasihi oleh Tuhan. Dia mau cerita, nama saya nggak penting, jabatan saya nggak penting, hidup saya nggak penting. Yang penting dikasihi oleh Tuhan. Yohanes betul-betul merasakan bahwa dirinya penuh dengan kasih Tuhan. Hidupnya penuh dengan kasih Tuhan. Jabatannya gak penting, nama saya gak penting. Yang penting adalah saya dikasihi oleh Tuhan. Supaya semua orang ketika baca kitab Yohanes, oh begini hidupnya orang yang dikasihi Tuhan ya. Sangat setia kepada Tuhan. So kalau kita mau memiliki karakter yang setia kepada Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Yohanes menempatkan Yesus
sebagai aktor utama di dalam hidupnya. Bukan nama Yohanes yang hebat, bukan. Tapi nama Yesus yang ditinggikan. Ketika orang lihat Yohanes, orang lihat siapa yang mengasihi Yohanes. Oh, Yesus yang mengasihi Yohanes. Ketika orang lihat hidup kita, orang gak lihat berapa lama dia gereja, berapa lama dia pelayanan, berapa lama dia setia. Tapi orang ketika lihat hidup kita, siapa yang mengasihi orang ini? Tuhan yang mengasihi kita. Dan orang tersebut meninggikan nama Tuhan. Kunci kesetiaan kita mengikut Yesus bukan pada kekuatan kita, tapi karena kita bersandar pada kasih-Nya. Hari ini kita belajar kesetiaan Yohanes di dalam masa-masa mengikut Yesus. Dan kunci untuk mengikut Yesus bukan pada kekuatan kita. Bukan pada kekuatan kita, tapi karena kita bersandar pada kasih Tuhan. Mari kita tutup mata kita pejamkan mata kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam hidup kami dan kami bisa mengaplikasikannya. Kami masih jauh Tuhan dari kata sempurna. Kami masih banyak yang perlu diperbaiki. Tapi satu hal yang kami tahu hari ini ya Tuhan. Kami harus lebih lagi bersandar pada kasih-Nya Engkau. Sama seperti Yohanes bersandar pada kasih-Nya Engkau Tuhan. Kesetiaan kami, jabatan kami, pelayanan kami. Gak ada satupun Tuhan yang akan kami banggakan Tuhan. Yang kami banggakan hanya kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu selesai sampai di sini. Biar Roh Kudus-Mu terus Tuhan mengubahkan hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Keputusan seseorang untuk tidak menikah seumur hidup seringkali mengundang tanda tanya. Ada yang melihat keputusan ini sebagai penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ada juga yang menduga keputusan ini adalah tanda adanya luka batin yang belum dipulihkan. Sementara yang lain mengingatkan, bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan? Lalu, apakah yang diajarkan Alkitab tentang hidup melajang? Apakah keputusan untuk hidup melajang adalah bagian dari rencana Allah untuk orang-orang tertentu? Atau justru adalah sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang pandangan Alkitab tentang hidup melajang. Pertemuan ini berjudul Choosing Singleness yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 19 via Zoom Gereja Rehoboth. Mari bergabung dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Siapa diberkati melalui firman Tuhan, angkat tangan, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara-saudara, seperti saudara tahu bahwa KOR itu sudah dimulai bulan Agustus ini, KOR. Pada waktu mendengar atau melihat pengumuman di screen
tentang pelajaran core, ada beberapa jemaat yang bertanya, ini core ini, apa saya mesti mengikuti core? Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak sudah pernah ngikutin nggak? Oh saya sudah selesai. Saya sudah sampai mission, sudah selesai. Oh kalau sudah selesai, ini buat yang belum pernah mengikuti pelajaran core. Nah, terus saya lanjutkan. Jadi untuk saudara yang sudah selesai mengikuti pelajaran core, saudara nanti akan bagian pengajaran, komisariat pengajaran sudah mempersiapkan diri untuk pelajaran materi-materi selanjutnya. Tapi sebelum itu disampaikan pada saudara, maka saudara bisa mengikuti Biblical Night. Itu adalah pelajaran-pelajaran Alkitab juga yang bisa meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan sehingga iman kita makin bertambah. Jadi saudara yang sudah selesai core, saudara bisa mengikuti Biblical Night, ya, Pastor Corner atau Spiritual Life, dan apabila saudara setia mengikuti itu, maka kita belajar untuk bersama-sama mendalami firman Tuhan, ya. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita beri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah kami pada hari ini. Dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami bisa mendengar firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kami semua. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Selalu ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Untuk 80 tahun Tuhan sudah memimpin bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, pimpinan Tuhan akan tetap dalam negeri ini. Karena seluruh umat Kristen boleh Tuhan mendoakan untuk kelangsungan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk minggu yang akan datang. Kami akan hadapi bersama Tuhan. Kami percaya, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memimpin hidup kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Keputusan seseorang untuk tidak menikah seumur hidup seringkali mengundang tanda tanya. Ada yang melihat keputusan ini sebagai penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ada juga yang menduga keputusan ini adalah tanda adanya luka batin yang belum dipulihkan. Sementara yang lain mengingatkan, bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan? Lalu, apakah yang diajarkan Alkitab tentang hidup melajang? Apakah keputusan untuk hidup melajang adalah bagian dari rencana Allah untuk orang-orang tertentu? Atau justru adalah sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah? Di Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang pandangan Alkitab tentang hidup melajang. Pertemuan ini berjudul Choosing Singleness, yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 19 via Zoom Gereja Rehoboth. Mari bergabung dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus memberkati.